Di dunia ini, Anda hanya punya dua pilihan, berkuasa atau dikuasai. Setiap hari, sadar maupun tidak sadar, Anda sedang bermain dalam permainan kekuasaan, di kantor, di pertemanan, bahkan di rumah. Buku kontroversial yang berjudul 48 Hukum Kekuasaan ini membongkar strategi kelam yang digunakan para penguasa sepanjang sejarah, dari para jenderal, raja, hingga CEO modern. Jangan salah, ini bukan ajakan manipulatif. Tapi jika Anda tidak tahu permainan ini, besar kemungkinan Andalah yang sedang dimainkan. Hai Listeners, welcome to my channel Art of Life, Inspirasi dan Motivasi. Tempat Anda membangkitkan semangat, memperkuat mental, dan menemukan makna hidup. Inilah bagian pertama dari ringkasan buku 48 Hukum Kekuasaan. 12 hukum pertama yang mengajarkan Anda bagaimana membangun pengaruh, melindungi reputasi, dan membaca gerak musuh. Jika Anda ingin menang di dunia yang keras ini, Anda harus tahu caranya bermain. Berkuasa atau dikuasai, pilihannya ada di tangan Anda. So, mari kita mulai. Hukum pertama, jangan pernah lebih hebat dari atasan. Tunjukkan kemampuan Anda, tapi jangan membuat atasan Anda merasa terancam. Ada salah satu contoh paling terkenal dari kisah Nicolas Fouquet, seorang menteri keuangan Prancis di bawah Raja Louis ke-14. Saat itu, Fouquet ingin mengamankan posisinya dan menunjukkan kesetiaannya kepada raja. Jadi ia mengadakan pesta paling megah di Prancis pada tahun 1661 di kastil pribadinya. Ia mengundang sang raja, bangsawan, dan seniman top. Pesta ini juga menyediakan makanan mewah, pertunjukan teater, kembang api, dan keindahan istana yang luar biasa. Namun hasilnya malah fatal. Alih-alih terkesan, Louis ke-14 justru merasa terancam dan merasa dipermalukan oleh kekayaan serta pengaruh Fouquet yang seolah mau melampaui dirinya. Tak lama setelah pesta itu, Fouquet ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Moral story-nya adalah, jika Anda membuat atasan merasa tidak aman, ia akan menghancurkan Anda. Tampilkan kemampuan Anda secara cerdas dengan memberi ruang kepada atasan untuk tetap merasa unggul. Biarkan mereka merasa dibutuhkan meskipun sebenarnya Andalah yang menjalankan permainan. Hukum nomor 2, jangan terlalu percaya teman, gunakan musuh. Musuh lebih dapat diandalkan karena ingin membuktikan diri. Ada seorang kaisar bernama Michael III, Kaisar Bizantium. Ia memiliki sahabat karib yang bernama Basil yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Karena percaya penuh kepadanya, Michael menjadikan Basil orang kepercayaannya dan bahkan mengangkatnya menjadi wakil kaisar. Namun Basil yang dulunya hanyalah seorang pelayan, perlahan membangun kekuatan, mengamankan dukungan militer dan elit istana. Dan yang mengejutkan, Basil tega mengkhianati Michael, lalu membunuhnya dan mengambil tahta menjadi Kaisar Basil pertama. Moral story-nya, teman seringkali justru lebih berbahaya karena mereka merasa berhak atas perlakuan istimewa dan tidak selalu memiliki rasa hormat yang sama dengan musuh. Sebaliknya, musuh yang direkrut cenderung lebih berhati-hati, ingin membuktikan kesetiaan mereka dan menyadari bahwa kesalahan bisa berakibat fatal. Teman bisa mengkhianati karena iri atau merasa terlalu dekat, sementara musuh bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka bisa dipercaya. Hukum nomor 3, sembunyikan niat Anda. Bersikaplah misterius agar orang tidak bisa memprediksi langkah Anda. Ada sebuah contoh nyata yang terkenal dari sejarah, yaitu kisah Otto von Bismarck, seorang arsitek penyatuan Jerman di abad ke-19. Otto von Bismarck adalah Perdana Menteri Prusia yang dikenal sebagai ahli strategi politik. Dalam proses menyatukan negara-negara kecil Jerman menjadi satu kekuatan besar, ia tidak pernah memperlihatkan tujuannya secara terang-terangan. Alih-alih menyatakan dengan jelas bahwa ia ingin menyatukan Jerman, Bismarck menggunakan diplomasi, aliansi yang tampaknya aneh, dan bahkan perang yang terkesan reaktif untuk secara bertahap mencapai tujuannya. Misalnya, ia berpura-pura menenangkan Austria, kemudian memanfaatkannya untuk mengalahkan Denmark. Setelah itu ia mengalahkan Austria sendiri, tetapi dengan memberi mereka perjanjian damai yang lunak, seolah tak berniat mendominasi. Kemudian saat Prancis memprovokasi, Bismarck memanipulasi surat IMS Dispatch agar Napoleon III marah dan menyatakan perang, memberikan alasan sah bagi Prusia untuk menyerang balik dan menyatukan negara-negara Jerman di bawah Prusia. Hasilnya, semua orang berpikir Bismarck hanya bereaksi terhadap situasi, padahal ia merancang semuanya sejak awal. Moral story-nya,
Jika orang tahu rencana Anda, mereka akan mencoba menghentikan Anda. Tapi jika Anda membuat mereka merasa nyaman, mereka akan menjadi bagian dari rencana Anda tanpa sadar. Robert Greene juga menyarankan untuk menyamarkan ambisi dengan menyebar sinyal palsu, terlihat sedang melakukan hal biasa, membuat lawan merasa bahwa Anda itu tidak berbahaya. Hukum keempat, berbicaralah lebih sedikit dari yang diperlukan. Diam bisa menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan situasi. Louis ke-14 dikenal sebagai raja absolut yang paling berkuasa di Eropa pada masanya. Salah satu kebiasaannya yang paling mencolok, ia hampir tidak pernah mengungkapkan pikirannya secara penuh. Dalam pertemuan atau rapat dengan para penasihat dan bangsawan, Louis akan mendengarkan dengan seksama, tapi hanya memberikan komentar singkat atau bahkan hanya mengangguk. Hasilnya, orang-orang di sekitarnya takut salah bicara, menebak-nebak maksud sang raja, dan akhirnya jadi tunduk. Ketika Anda bicara terlalu banyak, Anda bisa secara tidak sengaja membuka kelemahan dan bisa disalah tafsirkan dari berbagai arah. Tetapi ketika Anda diam atau hanya sedikit bicara, Anda akan tampak misterius, penuh kendali, dan tidak terduga. Semakin banyak Anda bicara, semakin Anda tampak biasa saja, dan semakin kurang memegang kendali. Orang-orang yang berkuasa akan terkesan dan mengintimidasi dengan lebih sedikit bicara. Hukum kelima, reputasi adalah segalanya, jadi jagalah baik-baik. Sekali rusak, pengaruh Anda bisa ikut hilang. Ada sebuah kisah tentang Alcibiades, seorang tokoh politik dan militer dari Yunani kuno. Alcibiades adalah jenderal dan politisi berbakat dari Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ia dikenal cerdas, menawan, dan sangat ambisius. Tapi ia juga terkenal karena sifatnya yang oportunistik dan tidak setia. Awalnya ia menjadi bintang politik muda di Athena. Kemudian ia mengkhianati Athena dan berpindah ke Sparta, yaitu ke musuhnya. Kemudian ia juga mengkhianati Sparta dan lari ke Persia. Lalu kembali ke Athena dan diterima lagi karena bakat militernya. Namun setelah semua manuver ini, reputasinya rusak total. Ia dianggap tidak setia, licik, dan hanya mementingkan diri sendiri. Tidak ada lagi pihak yang benar-benar mempercayainya. Akhirnya karena reputasinya begitu buruk dan tidak bisa dipulihkan, Alcibiades dibunuh saat dalam pengasingan dan tidak pernah mencapai puncak kekuasaan yang ia dambakan. Moral story-nya, sekali reputasi rusak, sangat sulit bahkan mustahil untuk mengembalikannya. Reputasi adalah model kekuasaan yang tidak terlihat. Begitu orang tidak menghormati Anda, pengaruh Anda pun ikut runtuh. Reputasi adalah landasan kekuasaan. Hanya melalui reputasilah Anda dapat mengintimidasi dan menang. Sekali reputasi hilang, Anda akan menjadi rentan. Hukum keenam, perhatikan kepentingan pribadi orang lain. Rayu orang dengan apa yang mereka inginkan. Hukum keenam ini seringkali disalahartikan. Tetapi Robert Greene menjelaskan bahwa orang tidak akan membantu hanya karena kasihan. Tetapi mereka akan melakukannya jika ada manfaat untuk mereka sendiri. Dan ini ditunjukkan melalui contoh tokoh Renaissance, Caesar Borgia dan diplomat Niccolò Machiavelli. Caesar Borgia adalah anak dari Paus Alexander ke-6 dan tokoh politik militer yang brutal tapi cerdas. Dalam usahanya menguasai wilayah Italia, ia tidak pernah memohon belas kasihan. Sebaliknya, ia membuat orang merasa mereka akan mendapat untung jika membantunya. Selain Caesar Borgia, ada Machiavelli, yang saat itu adalah diplomat muda. Ia mengamati taktik Borgia dan sangat mengaguminya. Ia menulis bahwa Borgia mampu membuat para bangsawan dan jenderal tunduk bukan karena takut, tapi karena mereka melihat peluang kekuasaan jika berpihak kepadanya. Moral story-nya adalah, jika Anda perlu meminta bantuan sekutu, jangan mengingatkannya tentang bantuan dan perbuatan baik Anda di masa lalu. Ia akan mengabaikan Anda. Sebaliknya, dalam permintaan atau dalam aliansi Anda, ungkapkan apa yang akan menguntungkan mereka. Hukum ketujuh, buatlah orang lain bekerja untuk Anda. Gunakan kerja dan ide orang lain untuk keuntungan Anda. Thomas Edison sering dipuji sebagai penemu bola lampu dan ratusan penemuan lainnya. Tetapi banyak orang tidak tahu bahwa Edison memiliki tim besar berisi ilmuwan, peneliti, dan insinyur di laboratoriumnya di Menlo Park. Yang terjadi adalah Edison tidak menemukan semuanya sendiri. Timnya bekerja siang malam menciptakan berbagai inovasi teknis. Namun, Edison selalu menempatkan namanya di setiap penemuan. Ia menguasai media,
mengetahui cara menjual diri sebagai sang jenius, dan memastikan kredit selalu jatuh kepadanya. Efeknya, Edison dikenal dunia sebagai penemu besar, sementara banyak kontribusi timnya dilupakan sejarah. Moral story-nya, orang yang paling dihargai bukan selalu yang paling bekerja keras, tetapi yang paling cerdas memanfaatkan kerja orang lain untuk membangun kekuasaan dan reputasi. Ini bukan berarti mengeksploitasi secara tidak etis, tetapi membangun sistem dan tim di mana Anda tetap menjadi tokoh utama. Jangan pernah melakukan sendiri apa yang orang lain bisa lakukan untuk Anda. Gunakan kepandaian, waktu, dan energi mereka untuk kepentingan tujuan Anda sendiri. Hukum ke-8. Buatlah orang lain datang kepada Anda, gunakan umpan jika perlu. Kendalikan situasi dengan membuat mereka membutuhkan Anda. Dalam The Art of War, Sun Tzu, seorang ahli perang zaman Tiongkok kuno, menekankan pentingnya tidak pernah mengejar musuh secara sembrono, tetapi justru membuat musuh datang kepada Anda di tempat dan waktu yang Anda pilih. Strategi ini digunakan oleh para jenderal hebat. Mereka memancing musuh dengan kelemahan palsu, kemudian menjebak mereka di medan yang telah direncanakan. Dengan begitu, mereka memegang kendali atas tempat, waktu, dan kondisi pertempuran. Jika Anda terlalu aktif mengejar orang, Anda akan tampak terlalu lemah dan membutuhkan. Tetapi jika Anda bisa menarik orang datang kepada Anda akan tampak kuat, diinginkan, dan berpengaruh. Ketika Anda memaksa orang lain untuk bertindak, Andalah orang yang memegang kendali. Hukum ke-9. Menang lewat tindakan, bukan perkataan. Buktikan dengan hasil, bukan janji. Jangan membuang waktu berdebat untuk membuktikan bahwa Anda benar. Lebih baik diam dan buktikan melalui tindakan nyata yang hasilnya tidak bisa dibantah. Orang lebih mudah menyangkal kata-kata daripada mengabaikan bukti nyata. Berdebat bisa membuat musuh defensif atau malah dendam, tetapi hasil konkret akan membuat mereka diam. Seniman Michelangelo sering dikritik dan dipertanyakan, tetapi ia tidak menjawab dengan debat maupun argumen panjang. Sebaliknya, ia menyelesaikan karya besar seperti Langit-Langit Kapel Sistina dan membuat para pengkritiknya terdiam oleh keindahan hasil karyanya. Moral story-nya, jika Anda harus terus-menerus menjelaskan atau membela diri, Anda akan terlihat lemah. Tetapi jika Anda membiarkan tindakan berbicara, Anda diam-diam memegang kendali. Kemenangan sesaat, apapun yang Anda raih melalui perdebatan, sebenarnya adalah kemenangan yang sia-sia. Kebencian dan niat buruk yang Anda bangkitkan jauh lebih kuat dan bertahan lebih lama daripada perbedaan pendapat sesaat. Kemenangan dalam debat seringkali hanya sesaat, tetapi luka ego orang lain bisa berlangsung lama dan berbahaya. Hukum ke-10. Hindari orang yang sial dan penuh masalah. Mereka akan menarikmu jatuh. Orang yang selalu sial, penuh drama, atau diliputi energi negatif cenderung menular, bukan secara fisik tetapi secara emosional dan psikologis. Jika Anda terlalu dekat dengan mereka, Anda bisa ikut terjebak dalam lingkaran kegagalan dan kekacauan mereka. Energi negatif menciptakan pola pikir kekurangan, rasa takut, dan keraguan. Mereka seringkali menyalahkan keadaan dan bukannya bertanggung jawab. Bukannya membantu untuk naik, mereka akan menarik Anda untuk turun dan bahkan tanpa sadar. Dalam jangka panjang, mereka bisa merusak reputasi, jaringan sosial, dan bahkan peluang Anda. Dalam buku ini, Robert Greene mengisahkan tentang Marquise de Brinvilliers, seorang wanita bangsawan Prancis yang dikenal karena auranya yang menarik, tapi penuh dengan masalah dan kehancuran. Orang-orang yang terlibat dekat dengannya seperti teman, kekasih, dan bahkan pelayannya akhirnya hancur secara sosial, finansial, dan bahkan mati. Ia sangat pemikat tetapi penuh dengan intrik, manipulasi, kejahatan, dan kehancuran. Banyak yang tertarik oleh pesonanya tapi akhirnya menjadi korban kekacauan hidupnya. Beberapa orang adalah vampir energi. Mereka menyedot waktu, semangat, dan keberuntungan Anda tanpa memberi Anda nilai baik. Jadi pilihlah lingkungan dan relasi yang bijak. Bergaul dengan orang yang punya semangat positif, tanggung jawab, dan pertumbuhan akan lebih menarik keberuntungan. Anda bisa mati yang diakibatkan karena kemalangan orang lain. Kondisi emosional sama menularnya dengan penyakit. Orang-orang yang malang akan menarik kemalangan pada diri mereka sendiri dan akan menariknya juga kepada Anda. Hukum ke-11. Jadikan diri Anda terlihat mengagumkan. Ciptakan kesan luar biasa.
Jangan memberi semua jawaban. Jangan jadikan orang lain mandiri sepenuhnya. Buatlah mereka merasa bahwa mereka membutuhkan Anda, bahwa tanpa Anda mereka tidak bisa sukses, tidak bisa bertahan, tidak bisa menang. Robert Greene menekankan bahwa kekuatan terbesar adalah membuat orang lain tergantung pada Anda. Dengan begitu mereka tidak akan pernah bisa mencampakkan Anda. Richelieu, seorang kardinal di Prancis, sangat pandai menciptakan ketergantungan. Ia tidak membiarkan bawahannya tumbuh terlalu mandiri. Ia memberi mereka kekuasaan, tapi terbatas, agar mereka selalu membutuhkan bimbingannya. Begitu juga Louis ke-11 dari Prancis. Ia memelihara orang-orang yang berbakat, tetapi memastikan bahwa hanya ia yang bisa mengatur semua jaringan kekuasaan, jadi tidak ada yang bisa melawannya. Untuk mempertahankan kebebasan Anda harus selalu dibutuhkan dan diinginkan. Semakin orang bergantung pada Anda, semakin besar kebebasan yang Anda miliki. Moral story-nya, jangan ajarkan semua ilmu secara cuma-cuma jika itu membuat Anda menjadi mudah digantikan. Dalam bisnis, pekerjaan, atau hubungan, buatlah diri Anda tidak tergantikan. Ciptakan nilai unik yang hanya Anda yang bisa berikan. Hukum ke-12. Gunakan kejujuran dan kebaikan secara strategis. Gunakan itu untuk menjatuhkan pertahanan lawan. Satu tindakan jujur atau baik yang tulus bisa meluluhkan pertahanan seseorang. Manusia secara alami percaya pada orang yang terlihat tulus. Kepercayaan itulah yang bisa Anda gunakan untuk menekan, mempengaruhi, dan bahkan menguasai mereka. Robert Greene bukan menyarankan untuk memanipulasi, tetapi mengajarkan bahwa dalam permainan kekuasaan, strategi itu jauh lebih penting daripada niat baik yang polos. Ada seseorang yang bernama Victor Lustig. Ia adalah seorang penipu ulung yang berhasil menjual mesin cetak uang palsu pada seorang pria kaya. Dan untuk meyakinkan korban, ia bersikap sangat sopan, murah hati, dan jujur. Ia bahkan mengembalikan uang kecil yang sebenarnya tidak perlu dikembalikan, hanya untuk menimbulkan kesan bahwa ia tidak mungkin penipu. Akhirnya korban percaya sepenuhnya dan Lustig berhasil menipunya dengan kerugian yang sangat besar. Satu tindakan jujur yang tampak tulus dapat menutupi puluhan tipu daya lainnya. 12 hukum pertama hanyalah permulaan, tetapi permainan kekuasaan belum selesai. Di bagian selanjutnya, Anda akan menemukan hukum-hukum yang lebih dalam, lebih manipulatif, dan lebih mematikan. Jangan berhenti di sini, lanjutkan ke bagian 2, hukum ke-13 sampai ke-24, dan ungkap strategi di balik topeng kebaikan. Mulai dari bagaimana Anda menciptakan kekuatan ilusi, hingga cara menjebak orang dengan kelembutan. Karena ingat, yang tidak tahu permainan ini pada akhirnya hanya akan dikuasai. So, see you in the next video.